Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mela Sonia akan membahas tentang proses gametogenesis. Dimana yang pertama yaitu tinjauan umum gametogenesis, dimana gametogenesis ini adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Gametogenesis disebut juga sebagai proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis ini terdiri dari gamet jantan yaitu spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina yaitu ovum yang dihasilkan di ovarium. Nah, terdapat dua jenis pembelahan sel yaitu mitosis dan meiosis. Nah, berikut ini adalah gambaran dari pembelahan yang terjadi pada proses gametogenesis. Yang di sebelah kiri terdapat itu spermatogenesis dan yang sebelah kanannya adalah proses oogenesis. Nah, terdapat dua jenis proses pembelahan sel yaitu mitosis dan meiosis, di mana mitosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Contohnya, apabila sel tubuh kita rusak, maka akan terjadi proses pergantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Selanjutnya itu ada pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan dengan adanya reduksi kromosom. Contohnya pada saat pembelahan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu spermatogenesis. Mana spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel spermatozoa atau yang tunggalnya itu spermatozoon yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus, di mana spermatozoa ini disingkat sebagai sperma yang bersifat haploid dibentuk di dalam testis melewati proses yang kompleks. Nah, seperti ini pembentukannya dari spermatogonium menjadi spermatosit primer. Nanti dia akan membelah menjadi spermatosit sekunder sehingga akan terbentuk dengan nantinya itu spermatid dan akan menjadi dari spermatozoa atau sperma yang telah matang. Nah, tahap spermatogenesis itu yang pertama yaitu ada spermatositogenesis, di mana ini adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer pada pembelahan mitosis. Nah, selanjutnya spermatosit akan melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Istilah ini bisa disingkat dengan proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Nah, yang kedua yaitu spermiogenesis, di mana peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Yang ketiga yaitu ada spermiasi, di mana peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, di mana selanjutnya ke epididymis. Sperma yang belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil ini akan ditransport dalam cairan testikular hasil sekresi dari sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler, mana sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan kontraksi peristaltik otot saluran. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan spermatogenesis, di mana dalam pengaturan spermatogenesis ini terdapat hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis, di mana terdapat kelenjar hipofisis
yang menghasilkan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH, dan hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH. Kedua, LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, mana pada masa pubertas androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Selanjutnya ada FSH, yaitu merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan APD yang akan memacu spermatogenium untuk memulai spermatogenesis. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan, secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Nah, selanjutnya itu ada oogenesis. Mana oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia, yang tunggalnya disebut dengan oogonium. Nah, berikut prosesnya oogenesis ini, mana oogonium akan membelah mitosis. Nah, pada tahap ini adalah tahap penggandaan. Nah, selanjutnya akan membelah menjadi oosit primer. Dari oosit primer ini akan terjadi pembelahan meiosis pertama atau meiosis 1. Nah, akan terbentuk lanjutnya oosit sekunder dan badan polar primer. Nah, dari oosit sekunder ini terjadi pembelahan meiosis 2, yaitu terbentuknya ootit dan 3 badan polar sekunder. Nah, dari ootit ini akan membentuk ovum nantinya. Nah, selanjutnya itu ada peranan gen dalam oogenesis. Perkembangan ooplasma. Peranan inti sel telur dalam filogenesis adalah membentuk mRNA untuk sintesis filateus. Nah, kegiatan sintesis diawali dengan aktivitas gen membukanya bilin DNA. Kejadian itu dapat dilihat pada kromosom lumbus. Transkripsi DNA selalu terjadi selama pertumbuhan oosit, meliputi sintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Translasi yang terjadi pada ooplasma setelah mRNA keluar dari inti. Nah, pengendali hormonal pada oogenesis dan ovulasi. Hormon yang terlibat dalam oogenesis yaitu ada FSH, LTH, dan LH yang berasal dari hipofisa. Ovulasi dipengaruhi oleh konsentrasi antara FSH dan LH. Hormon dapat mempengaruhi sel target karena adanya protein reseptor pada sel target. Protein reseptor bereaksi dengan molekul hormon sehingga menstimulasi adenyl siklase menjadi aktif dalam sitoplasma. Nah, itulah pembahasan kita. Sekian. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.